يا حامل القرآن. Ketika kita membuka sebuah biografi atau mungkin riwayat ya, sejarah dari seorang ulama, kita sebut mungkin diantaranya adalah ulama besar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau mungkin ulama besar di abad ini yang beliau adalah seorang imam besar di Masjidil Haram sekaligus seorang hafid tentunya. Beliau adalah Syekh Abdul Rahman As-Sudais hafidhahu ta'ala. Nah, tentu kita akan termotivasi dengan sejarah beliau, riwayat beliau ketika beliau sejak kecil, sejak usia mungkin sekitar 6 atau mungkin 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz secara sempurna. Nah, sungguh sebuah nikmat yang begitu besar ketika Allah telah karuniakan kepada kita untuk bisa melihat orang-orang pilihan di sisi Allah SWT. Mereka adalah ulama-ulama, mereka adalah para penghafal Al-Quran yang akan memberikan dorongan kepada hati kita untuk bisa ikut meladaninya menghafalkan Al-Quran. Selain itu juga, tinggal bagaimana cara kita mengarahkan kesenangan terhadap orang-orang sekitar. Hal inilah yang dirasakan oleh Al-Finsa ketika dirinya teringat dengan sosok dua ulama besar ini, sekaligus melihat bagaimana indahnya, bagaimana bahagianya seorang penghafal Al-Quran ketika dia melihat di sebuah ma'had atau sebuah pesantren penghafal Al-Quran. Maka hal inilah yang mendorong dirinya untuk bisa memulai menghafalkan Al-Quran. Meskipun Al-Finsa bukanlah seorang santri, bukanlah seorang yang tinggal di sebuah pesantren untuk menghafalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Kita menjadi terbuka mata kita bahwasanya Al-Quran akan bisa dihafalkan oleh siapa saja. Mereka tidak kenal orang yang, mereka tidaklah harus menjadi seorang santri di sebuah ma'had atau sebuah pesantren. Namun siapa saja yang ingin menghafalkan Al-Quran karena Allah, niscaya Allah akan memudahkannya, memudahkan untuk menjadi hamalatul Quran. أملأها أملا وهمم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Mendengar dan mengenal sosok para ulama pasti akan mendorong seseorang yang terpilih untuk meneladaninya, karena para ulama merupakan penerus Nabi yang senantiasa menjaga risalah dan agama ini dengan baik. Maka sungguh begitu Allah memberikan keberkahan umur kepada mereka. Para ulama yang telah tiada, nama mereka akan tetap dikenang oleh setiap manusia. Demikianlah Alvin Sagalang menjadikan ibroh para ulama yang memberi inspirasi baginya dalam menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Perlu disadari bahwa setiap penghafal Al-Quran pasti akan mendapati ayat-ayat yang cukup menyulitkannya saat menghafal. Karena yang demikian merupakan ujian dari Allah atas kesabaran mereka dalam menghafalkan Al-Quran. Ada dua ayat yang menurut saya berkesan dan membekas di hati saya ketika saya menghafal Al-Quran, yaitu yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surat An-Nisa ayat 23. Ketika saya menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 282, ketika saya sampai pada ayat 281, saya melihat ayat ini kok begitu panjang, satu ayat saja satu halaman sendiri. Kemudian apakah mungkin saya bisa menghafal dengan baik, apakah bisa saya menghafal dengan lancar? Tapi saya bismillah, saya optimis, coba bismillah, akhirnya ternyata bisa dan saya lulus. Kemudian untuk yang Quran Surat An-Nisa ayat 23, di situ terdapat banyak ayat yang mirip. Sehingga saya juga awalnya pesimis, apakah saya bisa menghafal banyak yang mirip. Nanti takutnya ketika menghafal itu, ketika setoran, ketika murojaah, saya kebalik-balik. Tapi akhirnya ternyata mudah juga dihafal dan tidak sulit untuk dihafal. Masya Allah, ketika Galang telah sampai pada ayat ke-282 di surat Al-Baqarah, ayat terpanjang dalam Al-Quran, sempat muncul keraguan pada dirinya. Apakah bisa ia menghafalkannya? Barangkali demikianlah Allah menguji kesungguhan hambanya dalam menghafalkan firman-firmannya, agar mereka yang benar-benar ingin menjadi keluarga Allah mau berjuang dan bersungguh-sungguh melakukan segala upaya yang akan mengantarkannya menjadi seorang hafidz. Untuk itulah Galang lebih memilih berkumpul dengan para penghafal Al-Quran, mendengarkan tilawah, ketimbang menghabiskan waktu untuk perkara yang sia-sia tanpa harus menghalangi aktivitasnya sebagai seorang pelajar sekolah menengah atas. Kiat-kiat yang pertama yaitu berkumpul dengan para penghafal Al-Quran. Karena apa? Seseorang itu berada di atas agama temannya. Jadi pengaruh kepribadian kita juga terletak pada teman kita. Sehingga ketika kita berkumpul dengan orang yang baik, insya Allah kita akan jadi baik. Ketika kita berkumpul dengan orang yang jelek, maka kita akan terpengaruh pada hal yang jelek. Kemudian untuk jadi menghafal Al-Quran, maka kita harus berkumpul dengan para penghafal Al-Quran. Dari situ kita dapat motivasi, dapat inspirasi dari mereka untuk senantiasa menjaga hafalan. Kemudian kiat-kiat yang kedua yaitu mendengarkan murotal, karena itu dapat membantu kita dalam menghafal. Contoh ketika kita futur, ketika kita sedang malas untuk menghafal, kita dengarkan murotal, kemudian kita ada kesan tersendiri. Masya Allah, ini bacaan
seksi apa sangat bagus. Kemudian kita akan tergugah untuk menghafal kembali. Kemudian kiat-kiat yang ketiga yaitu memohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menghafal, karena itu semua tidak akan terjadi kecuali hanya dengan hidayah dari Allah. أحياها نهجا وقيم أنثرها. Sebagian orang tua yang belum mengetahui tentang keutamaan menghafalkan Al-Quran, terkadang mereka khawatir dan takut di saat putra-putranya menghafalkan Al-Quran akan menjadi penghalang baginya untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya, menjadi penghalang untuk bisa ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya di sekolah ataupun di tempat mereka belajar. Padahal hal ini tidaklah benar. Selain mereka belum paham tentang keutamaan menghafalkan Al-Quran, mereka juga tidaklah mendapatkan bukti bahwasanya setiap penghafal Al-Quran pasti akan terhalang untuk bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Salah satunya adalah anak-anak galang. Di kelas atau di sekolah, selain kegiatan menghafal Al-Quran, Anda tetap aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat di sekolah. Seperti apa itu? Untuk organisasi, saya mengikuti 2 organisasi. Yang pertama SKI atau Sikurahanan Islam, atau yang biasa disebut Rohis, Sikurahanan Islam. Kemudian juga mengikuti organisasi jurnalistik yang bernama ASOF. Jadi organisasi ASOF ini juga berjalan di bidang jurnalistik, menerbitkan majalah ASOF yang merupakan majalah Salatiga. Masya Allah. Kemudian selain 2 organisasi ini, saya juga mengikuti ekstra tahfidz ini, yang alhamdulillah semenjak tanggal 22 November 2015 itu sudah didirikan organisasi tahfidz. Masya Allah. Jadi yang tadinya hanya kegiatan ekstra tahfidz, cuma setoran, kemudian tes hafalan, tapi sekarang sudah ada organisasinya, sehingga insya Allah berjalan dengan Masya Allah, Masya Allah. Intinya dengan menghafalkan Al-Quran ternyata tidak menjadi penghalang untuk bisa aktif dalam kegiatan yang lainnya. Apakah benar demikian? Ya, justru itu dengan Al-Quran kita akan semakin menyadari bahwa kita itu perlu berinteraksi dengan orang lain. Kita itu perlu menyeimbangkan waktu antara Al-Quran dan kegiatan yang lain. Masya Allah. Jadi dengan Al-Quran kita tidak mungkin terbengkalai waktu-waktu untuk aktivitas yang lain. Masya Allah. Kita akan tutup dengan bacaan tilawah yang saya akan membacakan, kemudian Galang ini akan melanjutkannya. Kita ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Kafah, cukup. Dia dahulu adalah seorang siswa yang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Di saat para pelajar sudah mengenal berbagai macam hal-hal yang sia-sia, namun justru Galang ini lebih tertarik untuk mempelajari ilmu din, ilmu agama, yang menjadi sangat langka dari sisi para pemuda, di mana semoga dengan apa yang ditekuninya, Galang dan teman-teman yang ada dalam ekstrakurikuler tahfidzul Quran di Man Salatiga ini menjadi salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungannya.
yakni mereka syabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang mereka senantiasa tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallah. Di saat seorang hamba telah dekat dengan Al-Quran, bukan berarti dirinya harus menjauh dari manusia lainnya. Akan tetapi, pancaran Al-Quran pada dirinya akan mampu memperbaiki sikapnya dalam setiap gerak langkah. Maka dari itu, Galang tetap saja aktif di berbagai kegiatan sekolah yang bermanfaat, seraya tetap berjuang menjadi penghafal Al-Quran. Perjuangan yang akan mengantarkannya pada cita-cita yang agung, menjadi ahlul Quran, keluarga Allah yang diberkahi. Cita-cita saya setelah menghafal Al-Quran 30 juz, apapun profesi saya tetap dapat menghafal dimanapun dan kapanpun berada. Karena banyak orang yang mengatakan saya sibuk ketika diperintahkan untuk menghafal Al-Quran. Nah, dari situ saya ingin apapun profesi saya nanti, sesibuk apapun saya tetap dapat menghafal Al-Quran sehingga tidak ada waktu yang terlewatkan untuk Al-Quran. Kemudian cita-cita saya yaitu dapat menularkan hafalan saya ini kepada kelak mungkin istri saya, anak saya, sehingga keluarga saya kelak akan menjadi keluarga yang hafid, yang menghafal Al-Quran, sehingga harapan kita dapat berkumpul di surga bersama. Subhanallah, sebuah cita-cita yang begitu agung dari sosok seorang Alfinsa Galang, salah satu siswa di Madrasah Aliyah Negeri Kota Salatiga yang menginginkan menjadi seorang hafid untuk bisa mewakili orang-orang yang mungkin memiliki kesibukan atau profesi beraneka macam. Karena tentu siapapun mereka, profesi apapun mereka, kemudian mereka juga dilebihkan oleh Allah SWT dengan menjadi seorang pengemban Al-Quran, penjaga Al-Quran, maka ini merupakan sebuah karunia yang besar. Kita bayangkan seandainya pemimpin-pemimpin bangsa mereka adalah seorang hafidul Quran. Kita bayangkan seandainya seorang pedagang adalah hafidul Quran. Semuanya, apapun profesi mereka adalah seorang yang menghafalkan Al-Quran. Maka insya Allah dunia ini akan bisa menemukan kebahagiaan dan ketentraman dengan Al-Quran. Karena mereka orang-orang yang penting yang bisa mengendalikan apapun kebutuhan dalam dunia ini adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Subhanallah, cita-cita yang begitu agung. Sehingga dengan Al-Quran inilah kita termotivasi pemirsa untuk bisa kembali mendekat dengan Al-Quran, namun jangan pernah lupakan akan keluarga kita. Karena Al-Quran juga akan mendorong kita untuk lebih mencintai terhadap keluarga. Semoga liputan kita dengan Alfinsa Galang, salah satu siswa di Madrasah Aliyah Negeri Kota Salatiga ini, akan memberikan inspirasi kepada kita akan jejak seorang penghafal Al-Quran. Mereka berjuang untuk menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit, namun istiqomah. Semoga kita terdorong untuk bisa mengikuti mereka agar kita juga menjadi hamalatul Quran. Saya Zainal Arifin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن